Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Siti Ruhaya, mahasiswa program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka Banjarmasin semester 5. Selamat pagi Bapak Salahuddin SK Nurse MM. Selamat pagi. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pada hari ini sebagai narasumber pada topik wawancara dengan tema Sejarah Pendirian RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsip Sejarah Lisan sekaligus untuk mendokumentasikan sejarah pendirian RSUD Daha Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih Bapak sudah berkenan menerima saya pada hari ini di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 29 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, jika Bapak berkenan, izinkan saya akan memulai proses wawancaranya. Siap. Bisa Bapak jelaskan awal mula atau latar belakang berdirinya RSUD Daha Sejahtera ini, Pak? Terima kasih atas kepercayaannya untuk sebuah wawancara ini. Beberapa hal yang memang kami ketahui ya, bahwa untuk mendekatkan pelayanan, mengingat secara geografis di daerah 3 kecamatan di negara ini cukup jauh jaraknya dengan kabupaten, sekitar 30 km. Nah, maka untuk mendekatkan pelayanan, pemerintah waktu itu Bupati kita Pak Haji Ahmad Fikri mencoba membuat terobosan dengan mengusulkan untuk pembangunan rumah sakit Pratama di Kabupaten Sulawesi Selatan yang belum ada, yaitu di Kecamatan Daha Selatan. Nah, kami mengalami pada saat itu memang sebagai kepala bidang P2P di Dinas Kesehatan dan ditunjuk sebagai PPK dan kegiatan ini tahun 2015 selesai 2016. Itu dari dana TP namanya, dulu dana TP dari APBN, terus pembantuan kita diberi paket perencanaan dan paket fisiknya sekaligus oleh Kementerian Kesehatan. Seperti itu awalnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan di lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Baik Bapak, bisa diceritakan siapa saja tokoh yang berperan dalam pendirian rumah sakit tersebut, Bapak? Tokoh yang sangat berperan tentu saja adalah Bupati Sungai Selatan, karena beliaulah yang sangat mendukung berdirinya rumah sakit ini. Kemudian ditunjuklah Dinas Kesehatan selaku pengampu di bidang kesehatan untuk menjalankan atau mulai dari usulan-usulan, kemudian tahap pelaksanaan, kita semua yang mengerjakan. Pada posisi penandatangan kontrak, dan kontrak itu kami lakukan sendiri. Kami yang menandatangani kontrak selaku PPK di Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, dan selesai sesuai rencana, selesai dan diresmikan pada tahun 2016, kalau tidak salah 2016 akhir kita sudah mempunyai rumah sakit pertama tipe D dengan fasilitas kurang lebih 50 tempat tidur. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses pembangunan rumah sakit Daha Sejahtera tersebut, Pak? Kalau kendala, pertama kalau pembangunan fisik terkesan tidak ada kendala ya, karena kita diberi satu paket penuh dari perencanaan sampai selesai dana APBN yang lokasi namanya waktu itu TP ya, tugas pembantuan. Nah, kita meminta alokasi lain yang tidak termaktub dalam pemberian hibah tersebut, yaitu menyiapkan peralatan, itu APBD. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan SDM. SDM tidak serta merta tersedia dalam paket, sehingga Kepala Dinas Kesehatan melalui persetujuan Bupati juga kami mencoba mengalokasikan tenaga kesehatan yang sudah ada,
Jadi berbagi lah bahasanya kan, berbagi dengan puskesmas, baik tenaga medis, kemudian para medis, tenaga pendukung lain, itu semua diambil dari puskesmas, terutama puskesmas terdekat. Tidak ada penerimaan tenaga baru saat dimulai. Nah, kecuali pada saat berjalannya waktu memang ada penambahan tenaga, tapi secara umum seperti itulah kendala-kendala lain secara teknis tidak begitu berarti, apalagi alam dan lain sebagainya. Penerimaan masyarakat sungguh luar biasa karena masyarakat di sana sudah lama berhajat untuk berdirinya rumah sakit sendiri yang dekat dengan lingkungan mereka di 3 kecamatan, Dah Utara, Dah Selatan, dan Dah Barat. Seperti itu barangkali. Baik Bapak, bagaimana perkembangan RSUD Daha Sejahtera dari awal berdiri sampai sekarang, khususnya dalam hal pelayanan dan fasilitasnya Pak? Alhamdulillah kalau dari sisi pelayanan dan fasilitas selalu berkembang, kami kira berkembang pesat, dan sekarang pun sudah dilengkapi dengan beberapa dokter pelayanan dasar ya, seperti penyakit dalam, bedah, kemudian obstetrik dan ginekolog. Nah, kemudian juga bahwa sejak beberapa tahun kemarin di Rumah Sakit Daha Sejahtera sudah bisa dilakukan sesar ya, sudah dilakukan sesar. Terakhir bahwa Rumah Sakit Daha Sejahtera sudah bisa melayani hemodialisa dengan jumlah 4 unit tempat tidur. Yang dulu penderita gagal ginjal akut dan kronik itu untuk cuci darah dilayani di Rumah Sakit Hasan Basri yang jaraknya antara 30 sampai 35 km dari Rumah Sakit Hasan Basri. Tentu ini merupakan hambatan lah untuk bisa melakukan pelayanan karena jarak. Sekarang sudah bisa dilayani di sana. Kita masih mengembangkan lagi di belakang di lahan yang tersedia ruang perawatan anak yang lengkap dengan VICU-NICU rencananya. Itu akan insya Allah akan kita resmikan di akhir Desember tahun 2025 ini. Terakhir Bapak, apa pesan dan harapan Bapak agar arsip sejarah pendirian RSUD Daha Sejahtera ini dapat tetap terjaga dan bermanfaat bagi generasi mendatang? Untuk arsip Paris berdirinya rumah sakit, kendala dan lain sebagainya, kami kira sangat penting untuk diarsipkan agar dokumentasi ini terjaga dengan baik. Ibu barangkali bisa menggali lebih jauh di luar yang saya ketahui, karena terus terang kami menerima kegiatan ini, katakanlah kalau dibilang sudah rampung ya sudah rampung, padahal jauh sebelum berdirinya Rumah Sakit Daha Sejahtera ini banyak upaya dan usaha ikhtiar yang dilakukan, antara lain pembebasan tanah, kemudian berpindahnya beberapa kali rencana lokasi, sehingga ini finalnya saja barangkali di Desa Pihanin, Kecamatan Daha Selatan, ini final dari rangkaian kegiatan-kegiatan rencana. Ya, sebenarnya baik ya, digali lagi mungkin lebih dalam terkait dengan rencana dan hal-hal yang menyangkut pembangunan. Nah, penamaan itu pun ada sejarahnya. Penamaan itu dulu berdiri rumah sakit ini namanya rumah sakit pertama secara nasional, seperti itu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semua yang dibangun itu adalah rumah sakit pertama. Rumah sakit pertama itu tipe D, dengan 50 tempat tidur. Nah, terkesan tidak punya nama kan, karena namanya seluruh Indonesia sama. Lalu oleh Bupati Hulu Sungai Selatan pada saat itu, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Fikri Mapik, diberilah nama Rumah Sakit Daha Sejahtera, seperti itu. Jadi ini nama dari rumah sakit tersebut. Kalau tipe rumah sakit ini adalah tipe D Pratama. Ya, masih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasan yang telah Bapak berikan. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat untuk tugas mata kuliah arsip sejarah lisan dan juga sebagai bahan dokumentasi sejarah pembangunan fasilitas kesehatan di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga RSUD Daha Sejahtera terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.